Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revan Paujan, saya Jabri Konfidus. Kami sedang ada di Museum di Paduga. Let's go. Apa saja kearifan lokal yang masih dilestarikan hingga saat ini? Kearifan lokal. Kearifan lokal itu ada suatu produk yang merupakan hukum ataupun adat atau norma yang berlaku berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang berlaku di satu lingkungan. Nah, kearifan lokal yang berlaku di Jawa Barat banyak sekali. Ada beberapa banyak yang masih berlaku di setiap masyarakat yang ada di Jawa Barat. Dan salah satu contohnya adalah kalau kita misalnya ke Kampung Naga, di Kampung Naga itu ada suatu bagian hutan yang dilestarikan sampai sekarang ini yang disebut dengan hutan titipan atau lubung titipan. Nah, di sana tidak boleh orang masuk sembarangan untuk mengambil material-material yang ada di dalam hutan tersebut. Itu adalah salah satu contohnya. Kemudian masih juga banyak misalnya kalau kita ke Cirebon misalnya, ada aturan-aturan tertentu untuk masuk ke dalam gedung-gedung yang merupakan peninggalan-peninggalan dari baik itu Kanoman maupun Kasepuhan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih bertahan dan masih berlangsung sampai sekarang. Bagaimana tradisi tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat? Tradisi tersebut karena memang adalah suatu tradisi yang memang sudah merupakan suatu kesepakatan. Nah, bagi masyarakat yang sudah berjalan sebelumnya, tentu saja itu adalah merupakan bagian yang mengatur kepada tata kehidupan mereka pada waktu itu. Nah, dibuatnya suatu norma, adat, aturan dan sebagainya yang merupakan produk kearifan lokal itu adalah sebenarnya ditujukan untuk generasi muda. Nah, pengaruh dari generasi muda ini adalah supaya
terjadi pelestarian terhadap kekayaan nilai-nilai budaya maupun kekayaan budaya maupun kekayaan yang merupakan tradisi yang mewariskan terhadap jati diri kehidupan manusia pada lingkungan tersebut. Apa saja artefak yang mencerminkan kearifan lokal di museum ini? Kalau artefak yang mencerminkan kearifan lokal di museum ini, kita mempunyai satu bentuk apa yang disebut dengan waroge. Waroge itu adalah bagian dari ruas bambu yang merupakan kemudian digoreskan mantra-mantra yang kemudian itu akan berlaku di setiap masyarakat Baduy ketika mereka mau memulai bercocok tanam. Kemudian yang untuk di daerah lain adalah yang disebut dengan tunduk. Tunduk itu adalah semacam papan yang digunakan untuk menghitung hari baik dan buruk yang dipercaya oleh masyarakat di Sumedang dan sekitarnya itu untuk menentukan bila mana mereka mau bepergian, bila mereka mau mengadakan hajat pernikahan, sunatan dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh yang masih berlaku sampai sekarang ini yang tersimpan koleksinya di Museum Sribaduy. Bagaimana pewaris tradisi dilakukan di komunitas tersebut? Bagaimana pewarisan tradisi untuk di masyarakat komunitas yang berlaku. Nah, pewarisan itu menjadi permasalahan sekarang ini karena generasi muda itu kemudian banyak yang mereka kemudian lebih banyak menolak dari tradisi tersebut. Nah, maka sebenarnya kemudian kalau generasi muda itu lebih cenderung mereka merealisasikan pada posisi di era kekinian. Nah, ini menjadi permasalahan memang bagi semua, bagi pelaku-pelaku adat, pelaku-pelaku kebudayaan itu menjadikan tantangan bagi kita. Tapi kami sekarang ini sebagai lembaga yang bertujuan untuk mewariskan terhadap generasi budaya, maka kita memberikan informasi, penyuluhan, pengertian, pemahaman terhadap warisan-warisan kebudayaan yang khususnya berkaitan dengan kearifan lokal ada di Jawa Barat. Nah, memang ini menjadi tugas berat kami karena generasi muda yang sekarang ini dipengaruhi dengan akses ke dunia digital yang lebih mudah. Ini adalah menjadi permasalahan bagi Indonesia karena tantangan-tantangan kemudian yang masuk sekarang ini oleh generasi muda dianggap adalah menjadi realita pada kenyataan sekarang ini yang sesuai bagi kehidupan. Tapi menganggap warisan budaya itu adalah suatu warisan yang dianggap merupakan produk-produk yang sudah tidak relevan lagi. Apakah ada upaya dari pemerintah atau lembaga lain untuk melestarikan kearifan lokal? Ya, tentu saja kita adalah sebagai salah satunya adalah museum ini kan bertugas untuk menyelamatkan, untuk melindungi, untuk mengembangkan terhadap warisan budaya tersebut. Maka kemudian kita selain mengumpulkan benda-benda yang berkaitan dengan warisan lokal itu, dengan kearifan lokal itu, kita juga membuat telahan, kajian, kesesuaian dari kearifan lokal itu yang kemudian ketika diterapkan di era kekinian, di era generasi muda. Kami dengan hati-hati memberikan informasi-informasi yang tentu saja itu akan ketika kalau kita salah dalam penyampaian mungkin akan semakin generasi muda ini semakin banyak menceritakan. Tapi kita dengan era kekinian kita menginformasikan itu menjadi suatu sumber informasi yang akan memperkaya diri pada generasi muda itu kita perlu sampaikan. Nah, ini dalam hal. Apakah peristiwa sejarah penting yang diabadikan di museum? Sejarah penting tentu saja banyak sekali. Hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan hidup manusia di Jawa Barat ini semua terekam di museum ini, dari masa prasejarah hingga perkembangan kebudayaan sekarang ini adalah menjadi peristiwa penting yang berkaitan dengan sejarah perkembangan. Siapakah tokoh-tokoh yang berpengaruh yang dipamerkan di museum?
tokoh-tokoh kita memiliki tokoh raja yang sangat terkenal, Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Muhammad Pajajaran dari Ratu Dewata. Kemudian kita memiliki tokoh raja dari kerajaan tertua di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Kita memiliki Purnawarman. Kemudian kita memiliki Sri Jaya Buatmati yang merupakan tokoh pembuat atau pelopor berdirinya kerajaan Pajajaran, yang kemudian menjadi kerajaan sudah yang sangat besar. Banyak sekali tokoh. Apa saja karya seni yang menjadi koleksi unggulan yang dijual? Semua menjadi produk unggulan karena masing-masing koleksi ini menjadi hal-hal yang sangat dalam informasinya yang penting bagi perkembangan masyarakat. Semua jadi karena ini adalah merupakan satu rangkaian kesatuan yang masing-masing tidak bisa terpisah-pisahkan, maka kemudian ini menjadi sangat penting semuanya. Ketika tidak ada satu, maka kemudian ini akan menjadi suatu cerita yang terpisah atau cerita yang hilang. Bagaimana museum ini mendokumentasikan perkembangan budaya setempat? Kami mengumpulkan benda-benda, kami membuat deskripsi, disebutnya kita deskripsi, yang kemudian itu semua kita bukukan, semua kita dokumentasikan, semua kita simpan dalam bentuk data baik manual maupun digital, yang kemudian ini akan menjadi informasi dasar bagi penginformasian kembali koleksi-koleksi yang ada di museum ini, sehingga masyarakat kemudian bisa melihat dalam bentuk tatap kamera atau bisa melihat dari bentuk-bentuk karya yang berdalam bentuk buku dan sebagainya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini adalah produk yang dimuayyakan oleh museum ini. Apakah ada program edukasi atau pameran khusus yang berhubungan dengan seni dan budaya? Iya, banyak selalu dalam kegiatan itu kan kita punya pameran tetap, juga mempunyai pameran temporer. Nah, kalau pameran tetap adalah pameran tetap Museum Sri Baduga, artinya ya adalah museum yang bisa dikunjungi pada setiap hari kecuali hari Senin adalah libur nasional. Kemudian pameran temporer adalah pameran yang kita mengambil tema-tema tertentu dalam bentuk karya, bentuk seni maupun budaya yang ada di Jawa Barat, tetapi dalam waktu yang secara singkat, yaitu misalnya 1 bulan dalam waktu-waktu tertentu. Ya, itu sedikit saja pertanyaannya. Terima kasih Pak. Iya, Mas. Thanks for watching. Please subscribe.